Dalam perjalanan hidup, seringkali kita diajarkan untuk mencari penyelamatan di luar diri, melalui orang lain, benda materi, atau pengakuan eksternal. Kita dibesarkan dalam keyakinan bahwa ada sesuatu atau seseorang di luar sana yang akan datang dan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Namun semakin kita mengejarnya, tampak semakin jauh kebahagiaan itu. Video ini mengajak kita untuk melihat ke dalam, menyadari bahwa kekuatan penyelamatan sejati tidak pernah berada di luar diri kita. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi penonton pasif dalam drama kehidupan kita sendiri. Sebaliknya, kita diberi kesempatan untuk menjadi pahlawan utama dalam kisah hidup ini. Kekuasaan pribadi adalah kemampuan untuk memahami bahwa segala yang kita butuhkan untuk bertumbuh, untuk sembuh, dan untuk bahagia sudah ada dalam diri kita sejak awal. Sayangnya, kekuasaan ini sering tertutupi oleh ilusi yang begitu kuat, sehingga kita tidak lagi mampu melihatnya. Salah satu langkah awal menuju kebebasan adalah mengenali 3 ilusi utama tentang keselamatan. Eksternal, 1, ilusi hubungan. Kita percaya bahwa pasangan hidup, teman, atau keluarga dapat menjadi solusi atas luka batin kita, namun hubungan yang sehat tidak dibangun dari ketergantungan, melainkan dari keseimbangan. 2, individu yang sudah menemukan kedamaian dalam dirinya. 2, ilusi kekayaan materi. Kita mengira bahwa memiliki lebih banyak uang, rumah yang lebih besar, atau barang mewah akan memberi kebahagiaan abadi. Pada kenyataannya, kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam penghargaan terhadap hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. 3, ilusi validasi eksternal. Kita mencari pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga, tanpa menyadari bahwa nilai kita tidak pernah bergantung pada apa yang mereka pikirkan. Kekuasaan pribadi dimulai ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia, melainkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Memahami kekuasaan pribadi adalah tentang menanggalkan ilusi-ilusi ini dan mulai memandang hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kekuatan ini tidak berarti kita hidup terisolasi, tanpa membutuhkan siapapun atau apapun. Sebaliknya, ini berarti kita memasuki hubungan, mengelola kekayaan, dan berinteraksi dengan dunia dari posisi kekuatan, bukan kekurangan seperti seorang pelaut yang mempelajari cara mengarungi badai. Kita juga harus belajar mengenali badai emosional, mental atau spiritual yang muncul di dalam diri. Hanya dengan mengenali dan memahami badai-badai ini, kita dapat menemukan pusat ketenangan yang selalu ada di dalam diri kita. Perjalanan menuju kekuasaan pribadi adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, refleksi diri, dan kesediaan untuk melepaskan keyakinan lama. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati, bukan dengan melarikan diri dari dunia, tetapi dengan menghadapi dunia dengan kekuatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Hubungan manusia adalah ruang yang begitu kompleks, tempat cinta, harapan, dan luka seringkali bertemu. Kita sering tumbuh dengan dongeng yang menjanjikan bahwa suatu hari akan ada seseorang yang menyelamatkan kita dari semua rasa sakit. Dalam kepercayaan itu, kita menaruh harapan besar kepada pasangan, keluarga, atau teman untuk menyembuhkan luka-luka terdalam kita. Tetapi apakah itu kenyataan? Ketergantungan emosional yang berlebihan adalah perangkap yang halus ketika kita memandang pasangan atau hubungan sebagai penyembuh mutlak. Kita mulai bergantung pada mereka untuk merasa utuh. Beban ini, meski tidak selalu terlihat, menciptakan ketegangan yang bisa merusak hubungan. Itu sendiri luka batin yang tidak disembuhkan tidak hanya tinggal diam. Ia berbicara melalui konflik, kecemburuan, atau kebutuhan konstan akan perhatian. Namun ini bukan berarti kita harus menghindari hubungan atau hidup dalam isolasi. Justru sebaliknya, hubungan bisa menjadi cermin luar biasa yang memantulkan apa yang perlu kita sembuhkan dalam diri sendiri. Disinilah konsep yang diajarkan oleh Buddhisme Nekama, pelepas keterikatan, menjadi relevan. Nekama bukan tentang menolak cinta atau hubungan, melainkan melepaskan harapan bahwa orang lain adalah penyelamat kita. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa membawa luka lama ke dalam hubungan adalah seperti mengisi gelas retak. Berapapun banyaknya air yang dituangkan, gelas itu tetap akan bocor. Maka langkah pertama adalah melihat luka itu
biras menyadari dan menyembuhkannya dari dalam. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri, kita tidak lagi mencintai orang lain dengan kebutuhan yang menuntut tetapi dengan kelimpahan yang memberi solusi untuk ilusi. Hubungan adalah membangun keseimbangan batin terlebih dahulu. Kita perlu menemukan kedamaian dalam kesendirian sebelum mengharapkan kedamaian dalam kebersamaan. Hubungan yang sehat adalah hubungan antara dua individu yang saling melengkapi, bukan dua individu yang saling menggantungkan hidup mereka. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Proses menyembuhkan diri sendiri berarti menghadapi ketakutan terdalam, menghadapi luka yang mungkin sudah lama tersembunyi. Tetapi begitu kita melangkah ke dalam proses ini, kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak berasal dari pasangan atau hubungan kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kita sering mendengar bahwa cinta sejati adalah memberi tanpa syarat. Namun bagaimana kita bisa memberi cinta tanpa syarat? Jika diri kita sendiri penuh dengan syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka cinta sejati dimulai dari dalam. Ketika kita mampu mencintai diri kita apa adanya, kita membuka ruang untuk mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat, lebih tulus dan lebih membebaskan. Ilusi hubungan tidak harus menjadi perangkap. Ia bisa menjadi pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Melalui hubungan, kita belajar tentang diri kita sendiri, dan ketika kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, kita tidak hanya membebaskan diri kita, tetapi juga membebaskan orang lain dari beban yang tidak pernah menjadi milik mereka untuk dipikul. Di dunia yang dipenuhi dengan iklan gemerlap dan janji manis kesuksesan, kita sering tergoda untuk percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya berjarak satu rumah mewah, satu mobil sport, atau satu angka tambahan di rekening bank kita. Kekayaan materi dipandang sebagai kunci menuju kepuasan, padahal seperti fata morgana di padang pasir, ia terus menghilang semakin kita mendekatinya. Kesalahan persepsi tentang kekayaan bukanlah hal baru. Sejak dahulu manusia telah mengukur keberhasilan melalui hal-hal yang bisa mereka miliki, bukan melalui kedamaian yang bisa mereka rasakan. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah semua yang kita kumpulkan benar-benar membawa kebahagiaan, atau hanya menciptakan keinginan baru yang tiada akhir? Filosofi Stoicisme menawarkan perspektif yang mendalam tentang kekayaan sejati. Bagi para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus dan Marcus Aurelius, kekayaan tidak terletak pada akumulasi benda, tetapi pada ketenangan batin. Mereka mengajarkan bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang paling mampu merasa cukup. Konsep ini bertentangan dengan budaya modern, yang seringkali mendorong kita untuk terus mengejar lebih banyak, meskipun hati kita tetap kosong. Salah satu perangkap terbesar dari ilusi kekayaan materi adalah penundaan kebahagiaan. Berapa kali kita berkata pada diri sendiri, saya akan bahagia ketika punya rumah sendiri, ketika membeli mobil impian, ketika mencapai target finansial tertentu. Namun masalahnya adalah target itu terus bergeser. Ketika satu tujuan tercapai, tujuan berikutnya muncul, dan siklus ini berlanjut tanpa akhir. Kita menjadi tawanan dari ambisi kita sendiri. Solusinya bukanlah menolak kekayaan materi, tetapi memahami tempatnya yang sebenarnya dalam hidup kita. Kekayaan materi hanya alat, bukan tujuan. Ia dapat memberikan kenyamanan, tetapi tidak pernah bisa memberikan kedamaian sejati. Untuk menemukan kekayaan sejati, kita perlu menghargai hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang: kesehatan, hubungan yang bermakna, kreativitas, dan pengalaman hidup yang memperkaya jiwa. Bayangkan sejenak, seorang pelukis yang menciptakan karya seni, bukan demi uang, tetapi karena kecintaannya pada seni itu sendiri. Dalam momen-momen itu, ia tidak memikirkan penghargaan atau harga lukisannya, melainkan terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Jiwa kreatifnya, kekayaan sejati adalah seperti itu. Terhubung dengan sesuatu yang melampaui nilai finansial, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Mengatasi ilusi kekayaan materi bukan berarti menolak semua kenyamanan duniawi. Sebaliknya, ini berarti menjalani hidup dengan kesadaran bahwa kebahagiaan tidak pernah terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Ketika kita berhenti mengejar kekayaan
Sebagai sumber kebahagiaan, kita membuka ruang untuk menemukan harta karun sejati dalam hidup, rasa syukur, kehadiran, dan kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan dari dalam. Dengan memahami ini, kita membebaskan diri dari belenggu ilusi dan mulai menjalani hidup dengan makna yang lebih mendalam. Setiap manusia dalam berbagai tingkat mendambakan pengakuan. Kita ingin diterima, dihormati, bahkan dipuji. Hal ini wajar mengingat kita adalah makhluk sosial yang hidup dalam jaringan hubungan yang kompleks. Namun apa yang terjadi ketika hidup kita mulai berputar di sekitar kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari orang lain? Ketika nilai diri kita diukur dari pandangan eksternal, kita menjadi tawanan dari apa yang tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Opini dunia ketergantungan pada validasi eksternal adalah sebuah jebakan yang halus namun kuat. Ia sering menyamar sebagai keinginan untuk diterima atau sukses, tetapi di baliknya tersembunyi rasa ketidakcukupan yang dalam. Kita mulai memprioritaskan apa yang orang lain pikirkan daripada apa yang benar-benar kita rasakan. Kita membuat keputusan bukan berdasarkan intuisi atau nilai-nilai kita sendiri, tetapi berdasarkan ekspektasi masyarakat, teman atau keluarga. Akibatnya, kita sering mengorbankan otentisitas demi penerimaan. Kita memakai topeng untuk menyenangkan orang lain, sementara bagian terdalam dari diri kita merasa tidak terlihat. Ironisnya, semakin keras kita mencari validasi eksternal, semakin jauh kita dari rasa kebahagiaan sejati. Ini karena pengakuan dari orang lain, meski memabukkan, bersifat sementara. Ia datang dan pergi, seperti angin yang tidak dapat kita kendalikan. Dalam ajaran Upanishad terdapat konsep mendalam, Aham Brahmasmi, yang berarti, aku adalah Brahman, atau aku adalah keutuhan itu sendiri. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa esensi kita sudah sempurna. Kita tidak memerlukan validasi eksternal untuk merasa berharga, karena nilai diri kita sudah ada sejak lahir. Namun melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal bukanlah perjalanan yang mudah. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mengukur kita. Dari nilai akademis, penampilan fisik, hingga jumlah suka di media sosial dunia, ini memberikan iming-iming kebahagiaan melalui pengakuan, tetapi kebahagiaan itu seringkali bersifat semu dan rapuh. Solusi untuk ilusi ini adalah menghargai diri sendiri dari dalam. Ini bukan tentang menjadi arogan atau menutup diri dari kritik, tetapi tentang mengakui bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan. Kita perlu belajar untuk melihat diri kita melalui mata yang penuh cinta dan penerimaan, bukan melalui cermin harapan orang lain. Proses ini membutuhkan keberanian, dibutuhkan keberanian untuk menolak mengikuti arus, untuk tetap setia pada diri sendiri, meski dunia tidak selalu mendukung. Tetapi di dalam keberanian itu kita menemukan kebebasan. Ketika kita berhenti mencari validasi eksternal, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh secara otentik. Kehidupan yang tidak tergantung pada pengakuan dari luar adalah kehidupan yang berakar pada keutuhan batin. Dalam keutuhan ini kita tidak lagi menjadi budak opini dunia. Sebaliknya kita menjadi penguasa diri, berjalan dengan penuh keyakinan bahwa kita sudah cukup, bahwa kita sudah berharga tanpa perlu pembuktian dari siapapun. Hidup adalah cerminan dari apa yang kita lakukan, pikirkan dan yakini. Namun banyak dari kita cenderung menempatkan tanggung jawab hidup di luar diri kita, pada orang lain, keadaan, atau bahkan nasib. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita harapkan, mudah bagi kita untuk menyalahkan dunia atau merasa sebagai korban. Namun sejatinya kekuatan sejati lahir ketika kita sepenuhnya mengambil tanggung jawab atas pikiran, tindakan, dan kondisi hidup kita. Dalam filsafat Mesir kuno, ada konsep mendalam bernama Ma'at. Ma'at adalah prinsip keseimbangan kosmis yang mengajarkan bahwa tanggung jawab penuh adalah dasar dari harmoni kehidupan. Hidup dalam keseimbangan berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, baik atau buruk, mempunyai hubungan dengan bagaimana kita meresponsnya. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan tentang mengakui bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita melalui pilihan-pilihan sadar. Namun di balik tanggung jawab pribadi ini, terdapat sebuah paradoks ilahi. Semakin kita menerima bahwa hidup kita
adalah hasil dari tindakan dan keputusan kita sendiri. Semakin semesta tampak mendukung kita, ini adalah momen di mana keberanian untuk mengambil tanggung jawab membuka pintu bagi keajaiban. Kita tidak lagi merasa bahwa hidup adalah sesuatu yang terjadi pada kita. Kita menyadari bahwa hidup adalah sesuatu yang kita ciptakan. Paradoks ini sering disalahpahami. Ada yang mengira bahwa mengambil tanggung jawab berarti memikul beban hidup sendirian atau menyalahkan diri sendiri atas segala kegagalan. Namun tanggung jawab pribadi yang sejati adalah tentang merespons hidup dengan kekuatan penuh, bukan rasa bersalah. Ini adalah tentang berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah ini? Alih-alih mengapa ini terjadi pada saya, ketika kita mulai mempraktikkan tanggung jawab penuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita berhenti menunggu orang lain untuk berubah, keadaan untuk membaik, atau dunia untuk menjadi adil. Sebaliknya, kita menjadi katalisator perubahan. Kita mulai bertindak dengan keberanian dan integritas, bahkan dalam situasi yang tampaknya melampaui kendali kita, dan disinilah letak keindahan paradoks ilahi. Semakin kita bertanggung jawab, semakin kita merasa bahwa hidup tidak hanya bergantung pada upaya kita semata. Ada aliran kosmis, sebuah dukungan ilahi yang mulai terasa ketika kita bergerak dengan kesadaran penuh. Alam semesta dalam caranya yang misterius, menyelaraskan peluang, hubungan dan energi untuk mendukung niat kita. Menghidupi prinsip tanggung jawab pribadi, berarti melangkah keluar dari peran korban dan masuk ke peran pencipta. Ini adalah panggilan untuk menjadi penguasa kehidupan kita sendiri, bukan melalui kontrol yang kaku, tetapi melalui hubungan yang harmonis dengan diri kita dan dunia. Saat kita merespons hidup dengan kekuatan penuh, kita tidak hanya menciptakan realitas yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan kosmis yang lebih besar. Dalam tanggung jawab kita menemukan kebebasan, dan dalam kebebasan, kita menemukan kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih bermakna dan penuh dengan kemungkinan. Dalam hati setiap manusia ada kerinduan akan keadilan. Kita ingin melihat kejahatan dihukum, kebajikan dihargai, dan ketidakseimbangan diluruskan. Namun kenyataan seringkali berbeda. Dunia ini dengan segala kerumitannya, tidak selalu beroperasi sesuai dengan harapan kita akan keadilan manusia. Jika kita menggantungkan kebahagiaan pada dunia yang adil, kita hanya akan menghadapi frustrasi, amarah dan kekecewaan yang mendalam. Keadilan sebagaimana kita pahami, seringkali terbatas pada sudut pandang kita sebagai individu. Kita mengukur keadilan berdasarkan apa yang kita anggap benar atau salah, berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai kita sendiri. Namun alam semesta memiliki cara kerjanya sendiri, sebuah hukum keseimbangan kosmis yang melampaui pemahaman. Manusia ini bukan tentang membalas atau memberi penghargaan secara langsung, tetapi tentang menjaga harmoni yang lebih besar, menggantungkan hidup kita pada gagasan bahwa keadilan harus segera terjadi, adalah perangkap mental. Setiap kali kita merasa diperlakukan tidak adil, kita cenderung menyimpan dendam, marah atau kecewa. Namun emosi-emosi ini hanya memperburuk penderitaan kita tanpa mengubah situasi yang ada. Dengan kata lain, harapan akan keadilan seringkali mengunci kita dalam siklus penderitaan emosional. Namun kebebasan bisa ditemukan di balik penerimaan. Ketika kita melepaskan konsep keadilan yang sempit, kita membuka diri pada realitas bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai harapan kita, tetapi selalu menawarkan pelajaran. Penerimaan bukan berarti menyerah pada ketidakadilan, melainkan membebaskan energi kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Tindakan kreatif, respons yang penuh kesadaran, dan kekuatan untuk menciptakan perubahan. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang tidak menunggu dunia menjadi adil tetapi menciptakan keadilan melalui prinsip spiritual yang tinggi. Nelson Mandela, yang dipenjara selama 27 tahun, tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kebencian. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktunya untuk memperkuat jiwa. The Face dan tantangan persatuan. Gandhi melalui gerakan tanpa kekerasannya, menunjukkan bahwa perubahan besar bisa tercipta tanpa mengandalkan balas dendam. Mereka tidak menunggu alam semesta memberikan keadilan, tetapi
menciptakan keseimbangan melalui tindakan mereka sendiri. Pelepasan konsep keadilan yang terbatas bukan berarti kita berhenti memperjuangkan kebenaran atau membela yang tertindas. Ini berarti kita tidak membiarkan kekecewaan terhadap dunia yang tidak adil menghancurkan kedamaian batin kita ketika kita mampu menerima kenyataan hidup dengan segala ketidaksempurnaannya. Kita menemukan ruang untuk tumbuh beradaptasi dan menciptakan hal-hal yang lebih besar. Hidup tidak selalu adil, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa menciptakan makna darinya dengan menerima bahwa keadilan kosmis bekerja melampaui pemahaman kita. Kita berhenti memikul beban kemarahan dan kekecewaan. Sebaliknya kita mulai berjalan dengan keberanian, menciptakan keadilan di mana kita bisa, dan menerima bahwa di balik segala kekacauan, ada harmoni yang tak terlihat, yang bekerja untuk kebaikan yang lebih besar. Di akhir perjalanan pencarian, ada kesadaran yang mengubah segalanya. Kekuatan untuk menyelamatkan diri tidak pernah berada di luar, melainkan selalu ada di dalam. Kita lahir dengan kemampuan untuk membangun kehidupan yang bermakna terlepas dari keadaan, hubungan atau pengakuan eksternal. Namun untuk mencapai kesadaran ini, kita harus melampaui ilusi-ilusi yang mengikat kita pada keinginan dan ketergantungan. Tanggung jawab pribadi adalah inti dari kekuatan ini. Dalam dunia yang seringkali tidak pasti, mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, memberi kita kendali yang nyata. Ini bukan kendali atas semua yang terjadi di luar diri kita, tetapi kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Kita menjadi pencipta realitas kita sendiri, bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai arsitek kesadaran. Ilusi tentang hubungan kekayaan materi dan validasi eksternal yang telah kita bahas sebelumnya adalah jebakan yang seringkali membuat kita lupa pada kekuatan sejati kita. Kita terlalu sering menunggu sesuatu dari luar untuk menyelamatkan kita, pasangan yang sempurna, uang yang cukup, atau pengakuan dari orang lain. Tetapi saat kita menyingkirkan ilusi-ilusi ini, kita menyadari bahwa keselamatan tidak pernah datang dari luar. Ia adalah cahaya yang bersinar dari dalam. Ritual kesadaran adalah cara untuk memperkuat koneksi ini dengan diri sendiri, meditasi refleksi, atau bahkan tindakan sederhana, seperti bernafas dengan penuh perhatian, adalah cara-cara praktis untuk kembali ke pusat batin kita. Ketika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan diri sendiri, kita menemukan bahwa semua jawaban yang kita cari sudah ada di dalam diri. Kita tidak membutuhkan dunia untuk memberi kita arah. Kita adalah kompas itu sendiri. Pesan akhir dari perjalanan ini adalah sederhana, namun transformatif. Kekuatan sejati muncul ketika kita berhenti menunggu dunia menjadi adil, berhenti menunggu orang lain berubah, dan berhenti berharap pada kekayaan yang tidak pasti. Sebaliknya, kita mulai menciptakan realitas kita sendiri dengan penuh kesadaran, keberanian, dan cinta. Seperti pohon yang tumbuh kuat meski angin kencang menerpa, kita juga bisa bertumbuh dengan kokoh ketika kita berakar pada kesadaran diri. Tantangan hidup tidak akan pernah hilang, tetapi ketika kita menemukan kekuatan dalam diri sendiri, tantangan itu bukan lagi ancaman. Mereka menjadi peluang untuk berkembang, belajar, dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan esensi terdalam. Kita menjadi sumber keselamatan batin sendiri adalah tentang melepaskan beban harapan palsu dan menemukan kebebasan dalam keutuhan diri. Dalam perjalanan ini kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia mungkin tidak berubah dalam sekejap, tetapi dengan setiap jiwa yang menemukan kekuatannya sendiri, kita mendekati dunia yang lebih penuh kesadaran. Ketika kita memahami bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar, melainkan sesuatu yang harus digali dari dalam, kita tidak lagi merasa terjebak dalam arus kehidupan. Kita menjadi sumber terang, bukan cermin yang memantulkan cahaya orang lain, tetapi matahari yang bersinar dengan cahayanya sendiri, dan disitulah kita menemukan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga
Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.